Di video kali ini gue mau ajak kalian kenalan sama Bu Yanti. Jualan dari bazar ke bazar, cuman sekali jualan bisa ngantongin 5-10 juta. Padahal harganya tuh 5 ribuan sampai 10 ribuan. Kok bisa ya? Tanpa tempat permanen, jualannya pindah-pindah, tapi omset selalu segitu. Padahal dulu ibu ini, wah sejarahnya kita kulik deh. Gimana caranya usaha bisa selaku dan selaris ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Enjoy the video. Halo YouTube, let's go Aranit. Balik lagi di channel Bungkus yang tentang makanan Indonesia. Hari ini di Bekasi, kita mau kulineran seafood pinggir jalan. Kerang hijau, kerang darah, tutut, ceker, Korean food. Harganya 10 ribuan tapi katanya omsetnya bisa jutaan semalam doang. Wah, percaya nggak lu? Percaya? Nggak dong, percaya. Masa sih gitu dong? Elah, nggak bisa diajak acting nih, Yudis nih. Percaya, Dis? Percaya nggak? Masa sih? Ah, itu baru benar. Hah, let's go! Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oke, apa kabar kalian semua? Kalau di daerah Bekasi, Jalan Pengairan yang menghubungkan dari Pekayon, kalau lurus ke sana Lempeng sampai Galaksi ya, Dis ya. Ini tuh malam Kamis. Gua nggak tahu emang tiap malam kayak gini, cuman di sini tuh sepanjang jalan ini ada jajanan-jajanan dari makanan, ikan hias, baju, sepatu, semuanya ada di sini. Ada satu jajanan yang pengen gue cobain hari ini, namanya Aneka Seafood Korean Food Mozzarella. Gue dapat dari ini channelnya, namanya Jajan Gerobak. Kayaknya dia udah lama nggak aktif, cuman gara-gara channel ini gue jadi tahu jajanan itu. Sayang banget ya, padahal dia ngasih informasi kuliner menarik, cuman last update-nya 7 bulan yang lalu. Guys, kalian boleh support channel ini, komen di video terbarunya mereka, titip salam dari gue, semoga dia bisa aktif kulineran lagi. Jajan Gerobak sukses selalu. Anyway, kita langsung aja ngajak ngobrol ibunya. Katanya ini peaknya malam minggu, 15 menit lalu aja berjubel. Ini hari biasa, apalagi malam minggu. Tuh, Korean food mozzarella, ini frozen food pakai kuah pedas manis ya Bu ya. Ya, ceker mercon, kerang darah belado, kepiting belado, kerang hijau belado juga ada, kerang hijau original, tutut, dan spaghetti gocengan. Kita langsung aja. Nah, yang keren lagi, ibunya ini katanya semua otodidak, nggak belajar dari mana-mana, benar Bu ya? Nah, kita sambil nanya. Oh, karena corona. Mohon maaf Ibu, dengan siapa namanya Bu? Ibu Yanti. Ibu Yanti, saya kan dapat ini dari YouTube Jajan Gerobak nih Bu. Waktu itu siang-siang sini sore rame banget. Dan saya lihat emang bener, tadi lihat mata kepala sendiri, ini kerang hijau cepet banget habisnya, langsung diganti. Kalau kalian lihat di belakang itu ada 1-2 panci gede, itu udah habis Bu ya? Ini udah ganti panci Bu ya? Ibu, tiap habis ganti. Boleh nggak Bu diceritain awalnya emang Ibu sebelum corona itu usaha atau kerja Bu? Usaha pakaian. Oh, pakaian justru? Iya. Nggak ada basic kuliner? Emang senang masak? Iya, senang masak otodidak karena keadaan corona itu lagi pakaian nggak jalan, jadi harus putar otak kan, langsung lari ke makanan. Dari mana Bu inspirasinya? Inspirasi dari temen suami yang dagang kerang, tapi bumbunya beda. Jadi bikin sendiri bumbunya, resep sendiri, diolah sendiri. Awal-awal tuh jualannya di mana tuh Bu? Di bazar, lari ke bazar, terus lama-lama alhamdulillahnya kalau malam minggu 100. Kalau hari ini cuma 65. Satu panci ini 65 nih? Oh, 5 kilo. 5 kilo kalau 100 kilo berarti 20 panci ini tiap hari? Belum yang ini original? Ya sama dia sama. 100 kilo itu misalnya lebih dominan ini. Lebih Terus ke apa? balado, Lebih ke balado, lebih favoritnya. Terus tambah tutut, nambah spaghetti sama ceker sama Korea. Tapi yang best seller kerang sama Korean food. Oh, makanya itu yang paling cepat refill ya Bu ya. 5 kilo nih bisa satu panci mungkin sekitar 30 porsi? Enggak, cuma 12 porsi. Nggak gede untungnya tapi berjalan dengan lancar. Kenapa harganya semurah ini Bu? Kita pikiran kita jalan panjang. Dagang nggak harus banyak untung tapi tetap berjalan. Dengan untung yang kecil tapi orang itu puas. Ini rame kayak gini emang udah dari awal apa baru perjalanannya gimana? Berjalan aja. Jadi dari awal rasanya enak, akhirnya jadi langganan. Sampai kayak gini Bu ya, orang bolak-balik ke sini. Dengar-dengar Ibu jualan di sini malam Rabu doang, malam Minggu doang. Malam Kamis sama malam Minggu. Tapi Ibu jualan tiap hari itu? Tiap hari ada di bazar-bazar lain. Kalau nggak di sini gimana Bu? Kalau hari Senin Haji Lias, Selasa Bantar Gerbang, Rabu di sini, Kamis di Bojong Menteng, Jumat di Bintara 9, di malam Minggu di sini lagi. Ada tempat permanen di Keranggan Permai. Oh, selalu buka itu tiap hari? Selalu buka. Alamatnya apa Bu? Jalan Wijaya Kusuma, AS 44 nomor 20. Kalau kita ngomongin omset Bu ya, ini mah juta. Kalau rame ya Bu ya, sehari. Padahal kan 10.000. Kalau lanjut tuh berpanjang. Nah itu dia. Jadi untung nggak harus banyak tapi panjang. Panjang bener. Ini kan kalau misalnya udah nggak cocok nggak mungkin balik lagi. Kita cobain bus ya kalau gitu semuanya satu.
Wah, ini kerang darah, Des. Ingat yang Cirebon, Des. Saya kalau kerang darah ngerinya apa, Bu? Saya nggak pinter. Kerang darah kalau yang fresh yang mingkem, yang kayak Oh, gini. gitu. Kalau dia udah kebuka dia kayak gini. Oh, tanda-tanda kerang darah fresh atau enggaknya dia mingkem. Kayak gini nih, kayak jatuhnya udah busuk berarti kebuka sendiri. Oke, itu buka sendiri. Jangan ketagihan ya, soalnya besok nggak ada lagi. Jangan balik besok ya. Tapi ini ada Instagram atau WA yang bisa dihubungin nggak sih, Bu, kalau misalnya nyari Ibu? Nanti di-share di akhir video ya, biar teman-teman kalau mau nyobain juga tahu harus nyobain di mana. Bu, ini kalau kuning bumbunya apa? Kuning jatuhnya bumbu kunyit aja, tapi dia original. Ini semua tanpa micin ya. Oh, tanpa micin. Jadi anak kecil bisa makan. Guys, coba tuh. Yang takut sama micin kesini, coba cocok sama masakan ibunya. Oke, kita langsung aja coba. Jadi sebenarnya ini didesainnya untuk take away. Jadi kayak drive-thru dan langsung pergi bawa pulang ke rumah dan dibungkus. Cuman gue makan di sini, jadi emang tempatnya udah seadanya di sini aja. Mulai dari mana dulu, Riz? Korean food aja kali ya? Yang paling gampang ya makannya ya. Ini Korean food. Isinya adalah bakso-baksoan frozen food sama bumbu katanya kayak apa, Dis? Tadi, Dis? Tom yum. Tom yum. Yuk kita coba yuk. Jajanan kayak gini seru nih. Jajanan-jajanan pasar malam. Kita tusuk. Yuk. 1, 2, 3, yuk, bismillah. Oh iya bener, tom yum ini. Namanya Korean food, cuman bumbunya tom yum. Seger banget, dan ini kental-kental gitu. Manis, asam tom yum. Sama dumpling keju, dumpling cumi. Di sini juga disediain saus sambal. Jadi kalau misalnya ini kalian kurang manis dan kurang pedas, bisa ditambah saus sambal sendiri. Cuman originalnya ini manisnya tipis dan asam tom yumnya lumayan berasa. Oke, next gue mau nyoba spaghetti. Ini spaghetti 5.000. Dagingnya pakai daging ayam, Dis. Ini ayamnya sampai ada yang gede kayak gini, Boy. Ini ada tulangannya segala, boceng, mantep. Jajanan lumrah di pasar malam kayaknya ya. Kalau biasanya pakai ground beef, kalau misalnya spaghetti. Kerangnya 80 ya, sama kepiting 5 kilo. Oke. Orderan datang. Yuk, let's go. Waiting for connection. Ini berarti bikinnya, biasanya kan pakai bumbu jadi bolognese tuh. Kalau gue di rumah suka bikin bumbu jadi bolognese, tambah black pepper, tambah saus tomat. Nah ini kayaknya kayak gini sama nih. Beda manis yang langsung bumbu jadi, yang udah sasetan gitu, sama yang ditambah dibumbuin lagi. Ini kayaknya sama ibunya dibumbuin lagi. Enak juga ya spaghetti pakai ayam, Dis. Wow. Spaghetti rasa seblak pakai tulangan ayam. Pakai ayam bagian dada. Hancur. Enak. Wow, emang pada dasarnya Bu Yani jago masak. Basic bumbunya enak. Sekarang kita coba ceker, guys. Ceker mercon, lo lihat ya. Merahnya serem banget. Terus ada daun salam segala, ada serai dan lain-lain, cabe. Yuk, kita gas. Wow. Wah, pasti nggak cuma pedas doang. Ini rempah-rempahnya banyak nih. Dan berasa banget, kunyit dan lain-lain, lengkuas dan lain-lain. Ini ada rasanya. Nggak cuma sekedar pedas nyiksa, sakit doang. Enggak. Gua setuju sama langganannya Bu Yani. Berarti emang beneran enak, valid. Ada balik semua. Ceker, ini bumbu cekernya enak banget. Walaupun merah, pedasnya masih oke. Cuman rempah-rempahnya berasa banget. Ceker gemuk, empuk banget. Rata-rata langganannya yang beli cewek semua di sini, Mbak ya? Iya. Hasil, gue harus bungkus cekernya sih, Boy. Enak banget, Boy. Cekernya, Boy. Tapi kalau lebih pedas lagi, kayak lebih enak. Gue nggak bisa berhenti makan cekernya deh. Warna boleh merah, cuman bumbu dia bener-bener berani. Nggak cuman ngandelin pedasnya cabai doang. Gawat nih LWK bener, LWK bener-bener. Sayang guys, mungkin ketika kalian nonton ini, ibunya lagi nggak jualan di Jalan Pengairan ya, mungkin di lokasi lain. Nanti gua update lokasinya yang lengkap di deskripsi. Tiap hari apa dan jualannya di mana. Lagi Jo ya.
Tapi menurut gue bumbunya buat yang kerang nggak ngeresap yang si ceker ya. Gue justru suka banget sama cekernya, enak banget. Jadi kayak level bumbunya si ceker di sini, kerangnya di sini. Jadi ketika kalian udah makan ceker dan makan kerang, kurang resap gitu. Berarti personal recommendation gue adalah ceker sama spaghetti. Kenapa spaghetti? Karena spagettinya murah banget. Cuma 5.000. Oh, tapi kalau pakai nasi bumbunya ini enak banget, Bro. Padahal bumbu kerangnya enak, cuman dia nggak ngeresep si kerang hijaunya. Segini nggak pakai mecin loh, Boy. Tapi enak banget, tuh. Bu, cara makan tutut gimana sih, Bu? Di-step, Bu. Keluar. Oh, gini, Boy. Terus dicongkel. Achievement unlock pertama kali makan tutut. Enak loh. Ini ya, kita seruput pokoknya ya. Ini sama lebih berpasir dia daripada si kerang ya. Gitu caranya. Wis. Tapi seru dah. Makan tutut seru banget. Beda aja. Siput. Tutut. Beda lagi siput. Sama gue juga nggak tahu. Jangan diterusin deh obrolan ini. Biar kan expert di kolom komen yang berbicara. Biar tahu berapa tutut ini. Ini dia. Nah, ini juga bisa sekaligus olahraga pipi. Betul. Jadi dia bisa meniruskan. Aku masih makan tutut nih. Seru banget. Malam pertama aku makan tutut. Kita ke ujian selanjutnya. Kerang hijau dulu deh. Belum makan kerang darah kayak belum siap. Susah bukanya. Nah, ini bumbu-bumbu kuning nih. Coba ya kerang darah. Kita cocol. Ini kerang hijau. Oh, mana lebih nyampur ini bumbunya guys. Cuma ini nggak pedes kan. Pakai bumbu kuning. Wah, itu makan nasi enak banget, Bro. Wow. Kalau lagi malas masak di rumah, beli lauk ini 10.000 bisa buat berdua, bertiga. Pakai nasi, solusi makan malam. Lagi. Enak. Oke, menu terakhir, kerang darah. Yang mana saya nggak bisa buka, kata ibunya dari samping. Bisa gue makan. Cocol. Kerang darah ini adalah jenis kerang yang gue makan dari kecil. Pertama kali kerang darah di tenda-tenda seafood. Dulu kalau seafood tuh selalu ada memori. Gue dulu sama bokap gue tuh sering makan seafood tendaan di daerah Ratna ada kayaknya dah. Bekasi. Gue pasti mesennya kerang darah sama udang. Wah enak sih. Pasti bumbu kerangnya kayak bumbu cocolan. Ini bener-bener kayak lo makan di restoran seafood tapi harganya murah banget. Tinggal modal nasi. Cocol. Makan. Terbaik. Gue setuju. Orang-orang pada balik lagi. Kalian emang enak. Udah, kumpul lagi nanti pas kita bayar ya. 120 semua. Gue bayar transfer karena nggak ada cash, maaf banget ngerepotin Bu Yaninya. Ini Ibu, teman-teman di rumah pasti banyak yang pengen usaha kayak Ibu sama. Dari modal Ibu dulu masih ingat nggak dulu waktu usaha modalnya berapa? Modal 300 itu jual mesin cuci, ingat banget. Serius Bu, dari jual mesin cuci pertama kali karena saking nggak ada pemasukan dari jualan pakaian. Iya. Nah, yang jadi bumbu andalan Ibu tuh tadi katanya Ibu mau sharing, boleh nggak Bu di-sharing ke teman-teman yang pengen belajar masak apaan aja tuh Bu kira-kira? Aduh. Paling dominan saus balado. Saus paling balado. favorit. Itu saus balado bikin sendiri apa Bikin ada jadi? sendiri, resep sendiri. Oh. Banyak bumbunya, nggak satu, banyak. Jadi harus berani bumbu, 1-2 itu semuanya harus fresh, kerangnya fresh, tiap hari harus belanja, jangan takut rugi. Jadi teman-teman yang pengen keluar dari zona nyaman atau lagi buntut, berapapun ada modal itu aja dibeliin. Sekarang semua belajar masak ada di YouTube, promosi udah bisa belajar sendiri di TikTok dimanapun. Udah ada. Tapi yang paling penting apa Bu? Satu Bu, rasa. Kemauan dan rasa. Ini namanya apa sih Bu sebenarnya Bu usahanya? Korean food aja. Korean food aja, nggak Korean ada food namanya aja. pokoknya. Ibu Yanti, bukan Ibu Yani. Ibu Yanti, maaf, Ibu Yanti. Ibu gimana sih Bu bisa selama ini Bu selain rasa Ibu woro-woronya promosinya biasanya kemana aja tuh? Nggak ada. Promosinya lebih cepat perorangan. Orang Mulut dari ke mulut sini, dari ya. yang langganan. Ya. Ditambah sama ada yang pernah YouTubein, mungkin ada yang lihat dari situ juga ya Bu ya. Mau spaghetti juga. Ini spaghetti goceng kan Bu? Itu pakai ayam ya Bu ya? Masya Allah. Wah mantap. Bu, ini 5 menit lalu baru 5 menit yang lalu baru isi. Waduh, kalau hari Sabtu bukan main. Lebih khusus lagi. Kadang-kadang orang tuh pengennya kalau usaha, pengennya punya ruko, pengen punya restoran. Ini ibu ini dari bazar ke bazar, cuman omset jangan ditanya. Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Banyak yang dibiayain Mas. Apanya yang dibayar? Banyak ibu-ibu tetangga yang ikut bantu. Jadi kayak saya memberdayakan tetangga juga. rekrut
bersihin kerang, bersihin ceker. Ini semua tetangga, Bang. Oh, tetangga Yang kerja sama semua, saya Masya semuanya pada Allah. tetangga. Oke, gue jadi nemuin pemuda setempat nih yang nongkrong-nongkrong di belakang warungnya Bu Yani nih. Rencananya pengen gue jajanin. Tapi ada satu yang spesial, yang paling keren, yang paling ganteng menurut gue. Nih bocah, namanya siapa lu? Riji bang. Riji. Iya. Kenapa pakai baju Chelsea? Gara-gara dibeliin orang tua apa yang suka? Dibeliin orang tua. Sama suka. Wah, atas lu. Karena suka sama jersey Chelsea. Jajan dulu deh, ntar lu kasih duit. Pada jajan lu deh. Iya, saya orangnya. Apaan tuh? Korean food. Korean food 1. Lu apaan? Kerang aja nggak apa-apa. Kerang balado 1. Kamu apa? Kerang balado 2. Kerang apa Korean? Kerang aja. Kerang berarti 3 ya. Kamu apa Chelsea? Keren. Kerangnya 4, Korean food 1 ya, Bu. Bu Yanti, saya pamit dulu. Makasih banyak. Kasih sama-sama. Semoga lancar selalu rezekinya. Selalu kayak gini konsisten. Bu, sekarang kita ingat-ingat lagi hari Senin Bu jualannya mana, Bu? Di Haji Ilyas, Cikunir, Selasa Cikunir. di belakang Polsek Bantar Gerbang, Rebo di sini lagi, Kamisnya di Bojong Menteng Square, hari Jumatnya di Bintara 9. Bintara 9-nya di mana, Bu? Dekat apa? Dekat Pondok Kopi. Malam minggunya di sini lagi. Sini lagi. Tuh, WA, Instagram ada nggak? ada 08 12 9900 9082. WA aja WA IG-nya aja. lagi no. Ya, jadi kalau mau nanya lokasi buka atau enggak, silakan WA Bu Yanti ya. Maaf ya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, jadi itu tadi semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah yang mau mulai usaha. Bu Yanti dari awalnya nggak laku jualan baju karena Covid, akhirnya beraniin diri jual mesin cuci buat modal awal, jualan kerang hijau sampai akhirnya berjejer kayak gini. Semangat, semangat, semangat. Semoga rezeki kalian lancar selalu. Makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Bungkus. Gue upload 3 kali seminggu rutin setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusofficial, TikTok Bungkus Official. Kalau kami merekam video konten yang menarik, DM ke Instagram Yudis @yudistirautm. Tapi kalau Yudis sombong, congkak, belagu, mentang-mentang dia sudah terkenal dan artis besar, kalian boleh cek second akunnya Yudis di @persibom bola Amongondo. Ada klub bola Persibom, nggak tahu kan lu? 1, 2, 3 peace and to sweet. Nih hari ini gue pakai jersey Persipapati guys, Wani ngeyel. Kalian bisa beli di Instagramnya Persipa Store. Buat taruh linknya di deskripsi. Support sepak bola Indonesia guys.